kenapa ilmu tasawuf itu nggak kurang populer gitu kan di ini kan di Indonesia gitu kan ya. Terus kan karena kan juga kalau melihat bahwa pengislaman di Nusantara gitu kan ya, itu nggak apa namanya berkaitan erat dengan tasawuf gitu. Jadi bisa diterima dengan damai gitu kan ya, dengan apa namanya di Demak, terutama di Jawa, di mana-mana gitu kan ya. Makanya juga ayo tunjukkan cinta kamu dengan subscribe channel ini. Terima kasih Bapak. Begini Pak, kalau itu pertanyaannya, tasawuf itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan tasawuf ya al-asilatu fil Islam, asli bagian dari ajaran Islam. Nah, kalau asli bagian dari Islam itu berarti ada dalam Al-Quran, terlihat di dalam ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi atau sunnah Nabi. Itu. Yang kedua, tasawuf itu adalah ad-dahilatu ilal Islam, unsur luar yang masuk ke dalam Islam. Unsur luar itu pertama datang dari filsafat Yunani, terserap dalam Islam. Kedua dari tradisi para petapa Nasrani, terserah dalam Islam. Para petapa Yahudi terserah dalam Islam. Ajaran Zoroaster itu agama Majusi yang dulu di kerajaan Persia Raya, terserah dalam Islam. Ajaran Buddha terserah, banyak banget yang Buddha, terserah dalam Islam. Ajaran Hindu terserah dalam Islam. Jadilah campur-campur. Nah, yang campur-campur ini ada yang memandang semuanya murni, keliru. Harus dipilih, harus dipilah. Gitu. Karena banyak orang berpikir, kita tidak punya kemampuan untuk memilih, kita nggak bisa beban untuk memilah, kita sulit untuk menyaring. Makanya apa sikapnya? Sikapnya berat, udah saya tidak mau bertasawuf lah, ikut aja Al-Quran Sunnah, itu aman. Itu sikap orang Wahabi, Salafi. Satu sisi saya hargai, oke, aman banget. Nah, terus objektif, masa bela? Saya bukan membela Wahabi, bela yang benar saja. Coba sikapnya, pada saat tak bisa memilih lalu meninggalkan, aman nggak? Paling aman. Satu. Oke, ada yang kedua. Nggak gitu dong Pak. Ini sebenarnya yang mengambil sikap itu tuh sedikit. Itu hanya Imam Ahmad bin Hanbal, diikuti oleh Imam Ibn Taimiyah, diikuti oleh Ibnu Qayyim, diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bin Baz, ulama modernnya. Sikap itu, maka silakan. Saya paham tidak mengambil sikap itu. Tapi ada nih rombongan lain, nggak begitu. Ini cukup banyak, mulai dari Al-Ghazali, Al-Qushairi, dan rombongannya banyak antar generasi. Dia mengambil ya khud ma kada wahdar ma sopa, khud ma sopa wahdar ma kada. Ambil yang bening, tinggalkan yang keruh. Gitu. Pilih saja. Nah, pada saat pilih, saringannya macam-macam. Ada saringannya sangat halus sehingga hasilnya bersih. Ada saringannya agak carang, akhirnya masuk juga. Itu tergantung saringannya kan. Bagaimana coba saringannya? Ada yang halus banget, Ahlus Sunnah yang itu mengambil saringan yang sangat halus sehingga mana yang kebatinan tinggalkan, mana yang filsafat tinggalkan. Tuh, terus ada kelompok-kelompok lain saringannya agak longgar sehingga masuk juga. Kondisi inilah yang membuat kaum muslimin bisa menjadi dapat ridho Allah tanpa tasawuf. Tapi kalau masuk dalam tasawuf harus disaring dong. Saringannya mau pilih yang tiga, yang sangat halus,
yang agak saringan tahap kedua yang agak besar-besar, atau yang hampir nggak tersaring. Nah, kelompok liberal nggak pakai saringan. Kaum muslimin model NU, tapi NU-nya NU yang lurus, ada saringan. Yang liberal nggak disaring. Lalu kelompok muslim yang lain pakai saringan. Karena itu terserah Bapak kalau itu. Kenapa tidak populer? Ya, orang memandang unsur luar kok nggak pakai tasawuf juga, insya Allah masuk surga gitu. Dapat dengan Allah itu. Nah, itu Pak, inti tasawuf itu yang sesuai dengan Al-Quran 3. 1, menyucikan jiwa. Nah, ini sesuai banget dengan istighfar, dengan tobat, dengan zikir, dengan doa, dengan kerendahan hati, dengan menjauhkan dari perbuatan buruk. Wah, pokoknya kesucian jiwa. Ini Quran banget, tidak ada alasan untuk menolak ini. Kalau ini ditolak, atau kalau alasannya oh ini nggak segala, kamu nggak tahu bahwa tasawuf ini Quran ini tidak bisa ditolak. Kalau gagasannya penyucian jiwa. Kedua, taqarrub, ingin dekat dengan Allah. Tanya dulu caranya gimana? Sholat, oke. Pakai tauhid, oke. Pakai fikih, bagus. Dekat dengan Allah, tapi dengan merenung, wah itu orang luar situ. Jadi bukan soal dekatnya, caranya dulu tanya. Wah, dengan puasa terus menerus tuh tidak disyariatkan. Ya, ini persoalannya tanya dulu, bukan soal dekatnya, dekatnya diterima, ya memang harus dekat sama Allah. Caranya dulu. Caranya oke? Bagus. Yang ketiga, hati terpaut dengan Allah. Lagi-lagi, dibengkai atau dibiarkan lepas? Lepas, nggak bisa dibengkai. Oke, apa bengkainya? Tauhid, excellent, yes, right, benar. Nah, gitu. Kita ada. Jadi tanya dulu. Ya, tasawuf itu kan kesucian jiwa, dekat dengan Allah, hati terpaut dengan Allah. Kalau pakai filsafat, filsafat mana dulu? Boleh pakai filsafat, apa saya pakai filsafat? Ya. Filsafatnya apa? Filsafatnya apa? Oh, dari Neoplatonisme. Baik, apa? Tuhan imateri, hanya bisa didekati ketika manusia meninggalkan materi. Sebagian saya terima, meninggalkan materi. Yang haram, yang halal masa ditinggalkan? Gitu, tinggalkan aja begitu. Filsafatnya apa? Makanya kita perlu belajar filsafat untuk bisa membedakan. Tuhan imateri, bukan materi, hanya bisa didekati ketika kita tinggalkan materi. Tunggu dulu, itu kalimat belum lengkap. Mana yang ditinggalkan? Seluruh? Enggak. Yang haram? Oke. Yang lain? Terima. Karena sodako dengan materi. Mau zakat dengan? Mau bangun masjid? Nggak bisa. Gitu aja jadi gampang. Pak, bisa dipahami Pak? Walaupun singkat. Apakah benar bahwa itu sebarannya? Di Indonesia? Sebarannya pada saat menyebarkan, yang menyebarkan ketika dunia Islam itu gini, dunia Islam kadang-kadang dunia Islam itu di awal Rasulullah mengajarkan yang pokok, lalu ada dunia Islam yang muncul ilmu, saya jadi itu keren. Ketika Islam masuk ke Nusantara, memang salurannya tasawuf. Tasawuf yang mana? Lurus menurut saya. Karena yang membawa itu ulama, kolaborasi dengan pedagang. Ulamanya lurus. Ulama-ulama dari Yaman, dari Hadramaut lurus. Kolaborasi dengan pedagang. Kalau kita harus kolaborasi, ulama punya ilmu, ulama punya sikap mujahidah, ulama punya idealisme. 3 aja, ilmu, jihad, idealisme. Pedagang punya kapal, pedagang punya modal, pedagang menguasai jalur,
pedagang punya pelanggan, pedagang tahu medan, dipadukan. Itulah Islam datang ke Nusantara, dipadukan. Yang nerima tuh orang pesisir dulu Pak, karena datangnya dari laut, bukan dari gunung. Makanya Islam yang di tepi pantai, santri yang di pedalaman, kebatinan, terpola begitu. Sekarang itu kalau di Indonesia Timur, kalau Muslim pasti di pantai, kalau di pedalaman Katolik. Makanya koalisi orang gunung dengan orang pantai, maksudnya orang Islam koalisi dengan orang bukan Muslim. Tuh, di pantai kan itu. Nah pada saat di pantai yang pertama menerima Islam itu orang pantai. Siapa orang pantai itu? Syah Bandar, penguasa pelabuhan. Siapa lagi? Adipati yang daerahnya pantai. Itu makanya Islam tersama di daerah pantai. Dalam konteks Pulau Jawa ya pantai itu Pantura, mulai dari Cirebon pantai, Tegal, Kalongan, Semarang, Demak tuh pantai, terus ke sana ke Pati, Tuban, pantai KB berhadapan dengan dalam itu kayak nanti berarti kerajaan itu makanya Demak dulu kerajaan itu, nanti Pajang, Mataram di daerah selatan itu ceritanya. Nah itu yang pada saat mengajarkan itu tasawuf yang menekankan kelembutan Allah begitu. Ada contoh, mari kita lihat contoh. Begitu sampai di Kudus, orang Kudus masih Hindu. Orang Hindu mengharamkan makan sapi, tapi menghalalkan kebo. Para dewan wali memahami konteks sosial gimana nih, mau dibenturkan ya dari Islam atau mau damai saja. Caranya orang Islam ikutan tidak makan sapi. Maka sampai sekarang kalau soto Kudus pasti kebo Pak. Ini bukan syariat. Kalau syariat pasti jangan dilihat syariat. Ini strategi dakwah. Makanya Islam diterima. Kenapa? Oh Islam juga sami mawon saking kulo boten dahar daging sapi. Ya udah sama. Terima. Seterusnya enggak lah. Masa orang Kudus terus menerus mengharamkan sapi? Kan udah paham fikih sekarang. Itu satu. Jadi kan rumah ibadah. Mau kolaborasi mereka, berdebatan mereka. Ini gimana arsitekturnya? Karena yang dominan adalah orang-orang yang masih semangat gotong royong, apa? Udah arsitekturnya gaya Hindu. Muncullah Masjid Demak, lihat arsitekturnya gaya Hindu. Lalu Pak Lalu memutuskan, yang penting kan ini berdiri masjid, tempat untuk sujud, bahwa arsitekturnya masih gaya itu, tidak apa-apa, ntar aja gaya Timur Tengah belakangan, gitu. Nah ini bisa ditolerir Pak. Yang strategi di utara, yang selatan tidak bisa diteruskan, karena coba yang selatan, ya itu yang utara, oke, tidak makan sapi sementara waktu masih diteruskan, masih gaya Hindu, tidak mengganggu sujud. Yang utara masih, yang selatan tidak bisa diteruskan. Kenapa yang selatan? Sini, kamu mau kami ajarkan aji-aji kesaktian, mau? Mungkin kalau badai. Apa ilmunya? Ilmunya adalah jimat kalimatus shahadah. Padahal dua kalimat syahadah diganti jimat kalimatus. Wah, orang selatan tak tahu berduyun-duyun. Mau ada jimat. Tapi ini harus bersih. Padahal yang diajarkan wudu. Masuk masjid. Wudu itu Pak ada 4 yang pokok. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ini cuma kaki. Dimodif oleh Sunan Kalijogo, kaki aja dulu. Makanya Pak lihat nggak, kalau beberapa masjid masuk masjid itu ada air. Itu pengganti wudhu. Yang penting kakinya bersih dulu. Masuklah masjid. Udah, padahal ini mengajarkan wudhu, cuma kaki doang. Masuklah ke masjid, bukannya sholat, baru mengucapkan 2 kalimat. Nah ini kan ibaratnya belum selesai rangkai kata orang Sunda.
bangunan yang nggak bisa diteruskan. Nanti kan bukan muslim kalau begini. Islamnya baru syahadat Islam, tapi sholatnya baru berkaki. Nah ini nggak bisa diteruskan. Ini betul-betul baru peletakan batu pertama. Nah kalau ini dibiarkan jadilah kebatinan. Nggak sholat kan berkebatinan. Itu. Jadi apakah mau dibiarkan? Kalau saya punya kesimpulan, itu batu pertama, peletakan dong batu kedua, batu ketiga. Maka yang tadi baru menanamkan iman. Maka batu kedua batu itu islamisasi. Sekarang itu gerakan terus islamisasi, maka dakwah nggak boleh berhenti. Begitu Pak.